Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel kita Lens Creator 354. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang tanaman dan lain-lain, jangan lupa subscribe, like, and komennya, serta share-nya demi kemajuan channel ini. Semoga bisa membawa manfaat, membawa berkah untuk kita semua. Dan di konten kita kali ini kita akan membahas cara membuat media tanam yang baik. Jadi kita punya dua teknik, satu untuk media tanam khusus dan ada yang sifatnya umum. Jadi kita akan membuat umum dan khusus. Ketika kita membuat untuk umum, bisa jadi untuk tanaman yang sifatnya berkarakter keras, seperti tanaman-tanaman keras seperti bibit buah-buahan, itu umum. Tapi yang khusus seperti tanaman-tanaman jenis aroid seperti philodendron, aglonema, anthurium, keladi, alocasia, dan tanaman aroid lainnya itu membutuhkan media khusus karena dia perakarannya berbeda ya, cenderung epifit, menumpang tapi tidak merugikan yang ditumpangi, seperti itu. Jadi mari kita ulas karena banyak teman-teman lainnya kesulitan dalam menentukan media tanam, baik itu untuk aglonema, anthurium, keladi. Mas, kenapa kok lonyot? Mas, kenapa kok daunnya cuma sedikit atau jelek dan lain-lain? Itu karena media tanamnya yang kurang pas. Oke, mari kita buat media tanam yang bersifat umum dan bersifat khusus. Oke ya, di sini yang perlu kita siapkan adalah sebagai contoh saja. Jadi media-media tanam ini nanti bisa untuk alternatif ya sobat, bisa untuk alternatif usaha para sobat sekalian dengan buat sambilan-sambilan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Apa yang harus dipersiapkan? Di sini ada kompos ataupun humus. Humus itu tanah bercampur dengan sampah-sampah yang sudah mengurai, sampah-sampah organik ya, bukan yang non organik, yang organik yang sudah mulai mengurai. Biasanya ini banyak di kebun-kebun ya, di bagian atas bisa kita keruk, bekas-bekas tempat pembakaran sampah dan lain-lain. Ini yang satu. Yang kedua, sekam mentah. Tapi sekam mentah ini yang sudah lama, yang sudah hampir busuk ya, yang sudah hampir busuk. Yang ketiga adalah pupuk kandang yang sudah mengurai. Bisa menjadi pupuk namanya pupuk tai kambing, pohe kambing yang digiling atau digerus, ataupun kotoran sapi yang sudah mengurai, yang sudah lama ya. Bagaimana caranya? Kita takar. Ini kita membuat media umum. Media ini untuk bisa semua tanaman. Tapi media umum ini yang bersifat keras, berbatang keras, seperti tanaman landscape, misal buah-buahan, seluruh macam tanaman buah-buahan, ataupun untuk tanaman hias yang sifatnya keras seperti bonsai ataupun elemen taman dan lain-lain. Oke, ini kita buat yang sifatnya umum. Kita takar dengan perbandingan 1:1. 1 dan ini 1. Oke, perbandingan 1:1 yang bersifat umum kita campur semua jadi 1 ya sobat ya. Nah, akan jadi seperti ini hasilnya. Kita campur rata, akan jadi seperti ini dengan perbandingan 1 sekam lama, 1 humus, dan 1 pupuk kandang atau kompos. Nah, seperti ini media tanam secara umum. Ini tingkat kesuburannya tinggi ya sobat ya. Ini baik untuk tanaman yang sifatnya keras, tanaman keras, bibit buah-buahan ataupun sayur-sayuran juga bagus, ataupun untuk jenis palawija dan tanaman hias yang sifatnya
outdoor atau landscape. Kalau untuk jenis untuk dipakai untuk jenis aroid itu harus kita pakai dengan khusus. Dengan seperti apa? Kita ambil, di sini ada sekam mentah yang baru ya, ini masih baru seperti ini, yang baru seperti ini. Kita campur lagi untuk memberi khusus. Karena kenapa? Karena tanaman-tanaman aroid ini senang dengan yang poros. Apa maksudnya poros? Poros itu ketika kita siram dia tidak terlalu lama menahan air, ataupun air itu hanya lewat dan sebagian saja yang tertahan di dalam media. Kedua, untuk oksigen. Jadi ada rongga-rongga oksigen di akarnya. Jadi banyak kasus-kasus tanaman busuk, lonyot ataupun yang lainnya seperti aglonema, anthurium, philo dan lainnya, keladi, alocasia, itu karena satu, media tanamnya yang kurang pas. Dia terlalu bacak itu terlalu lama menahan air, sehingga mengakibatkan dia kekurangan udara, terlalu padat, dan akhirnya busuk, perlahan-lahan pun bisa mati. Yang kedua, penempatan juga penting. Usahakan penempatan yang tidak terjangkau oleh cacing tanah, karena dengan cacing tanah itu media akan cepat terurai, dimakan oleh cacing tanah dan memadat. Setelah memadat, terlalu banyak cairan yang keluar juga, apalagi kan siram, lama keringnya akhirnya akan menjadi busuk. Dan untuk membuat media khusus tanaman aroid seperti aglonema, anthurium, keladi, alocasia, dan lainnya, philodendron dan lain-lainnya ya, syngonium, kita pakai media khusus. Dengan media umum ini tadi, ini media umum ini biasanya dijual di pasar-pasar ya, ataupun di toko-toko tanaman, toko-toko pot, toko-toko bangunan, atau tempat toko-toko umum lainnya, biasanya menjual media-media khusus, media-media umum seperti ini. Ketika kita punya media umum seperti ini untuk diaplikasikan pada tanaman aroid, jadi harus kita cari di pabrik, banyak ya, pabrik-pabrik penggilingan padi dan beras ataupun beras. Kita ambil, jadi kita takar perbandingannya. Jika untuk aglonema dan anthurium itu perbandingannya 2:1. 2 pot sekam mentah ya, 2 pot sekam mentah dan 1 pot media umum yang kita buat tadi, ataupun media yang dijual-jual. Kita campur merata. Nah, akan jadi seperti ini. Dia akan sangat poros sekali. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman-tanaman khususnya aglonema, anthurium, dan aroid lainnya. Cuman ini lebih tepatnya, karena ini sangat poros, ini hanya untuk anthurium dan aglonema, dia karena akarnya besar seperti cacing ya. Tapi untuk tanaman-tanaman jenis keladi, lalu alocasia ataupun philodendron, dia perbandingannya satu sobat ya. Ini satu, ini satu. Jadi semi poros sifatnya, jangan terlalu poros. Oke, nah seperti ini sobat. Media ini bisa kita gunakan di musim panas atau musim penghujan. Perbedaannya, jika di musim panas kita bisa siram sehari sekali ataupun 2 kali, tapi di musim penghujan kita bisa siram 2 atau 3 hari sekali. Ya, tergantung penempatannya. Dan nanti ketika sudah dipakai, diaplikasikan di tanaman-tanaman seperti ini, bagusnya diberi dengan topping lumut. Kenapa? Ini untuk menjaga kelembaban, agar kita tidak, ketika kita telat menyiram, tidak khawatir tanaman daun akan gosong karena terlalu kering. Jadi ini untuk menjaga kelembaban. Kedua, untuk merangsang akar serabut, tapi jangan terlalu tebal ya teman, karena lumut ini sifatnya banyak menahan air, takutnya nanti berakibat kurang bagus. Jadi tipis saja sebagai mempercantik. Kedua, supaya mempertahankan kelembabannya. Oke, mungkin sekian kita ulas tentang cara membuat pupuk, kompos ataupun media tanam. Harapannya bisa berguna untuk mempercantik atau
memperindah tanaman-tanaman kita, koleksi-koleksi kita. Yang kedua bisa untuk alternatif sambilan untuk usaha. Mungkin sampai di sini, jika ada salah-salah kata ataupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada saran, kritik ataupun hal-hal yang belum jelas mau ditanyakan, silakan tanyakan lewat kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.